anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah ya, di ba'da Isya pantennya. Nah, insyaallah sebagaimana biasa dilaksanakan PA pendidikan anggota untuk hari ini, insyaallah akan dibahas mengenai ilmu faraid ya. Sudah ada di tengah-tengah kita Bu Ida Laila yang beliau akan menyampaikan tentang hukum waris di dalam Islam gitu ya, bahwa sudah disampaikan tentang pentingnya ilmu faraid ya, baik secara hadis disampaikan, secara ayat juga gitu ya. Kemudian di bab 1 sudah dibahas juga ya oleh beliau tentang sebab menerima waris dan sebab tidak menerima waris, kemudian rukun, syarat waris gitu ya. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini akan melanjutkan apa yang sudah dibahas pada sesi pertama, masih sama ya oleh Ibu Ida Laila tentang faraid yang selanjutnya ya. Masih banyak yang harus dibahas, ada kelompok ahli waris, kemudian ada pembagiannya seperti apa, ketentuannya, ada perbedaan hibah, hadiah, wasiat, ada waris dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian sampai pada praktik pembagian waris. Nah, insya Allah akan dibedah tuntas ya oleh Bu Ida Laila. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan kami berikan kepada beliau untuk menyampaikan materi tentang waris ya, fikih mawaris dalam perspektif Islam. Mangga Bu Ida. Atur nuhun Bu Pen. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibu-ibu, alhamdulillah peserta PA dina wengi ayeuna urang sadayana tiasa ngalaksanakeun deui sakumaha kegiatan anu parantos diprogramkeun ti Bidgar Binbang SDM nyaeta pelaksanaan PA paket 2. Alhamdulillah urang sadayana sok sanaos di Cikajang mah cida tirisna. Urang sadayana tiasa kempalnya di dia dina sok sanaos melalui online gitu. Mudah-mudahan kempalna urang sadayana dina kegiatan ieu teh singajantenkeun wasilah kanggo urang sadayana kengeng ilmu oge kengeng rahmat ti Allah Subhanahu wa taala, ngajantenkeun urang sadayana digampilkeun sahlalahul jannah panggil kita. Para ibu peserta PA dina Kemis anu ti payun pembahasan PA teh neme dugi ka bab 2 nya Bu nya, upami teu eta mah tentang rukun dan syarat waris. Pembahasan dugi ka rukun dan syarat waris. Anu saterasna panginten ayeuna kana bab 3. Bab 3 teh anu ngangge judul harta warisan dan urutan penyelesaiannya. Dina bab 3 ieu panginten para ibu sadayana nalika parantos aya kajantenan hiji kulawarga anu ngantunkeun, otomatis nalika aya harta di dinya bakal aya nu disebat tirkah. Di antawisna syaratna tirkah teh nalika makholapahul mayit min malin au hakin. Janten nu disebat tirkah atanepi harta warisan teh naon-naon anu ditinggalkeun ku mayit tina harta sareng hakna. Nah, nalika aya anu ngantunkeun maka di dinya aya anu disebat tirkah. Nah, posna aya tirkah kanggo ahli waris panginten aya heula sababaraha hal anu peryogi direngsekeun anu berkaitan sareng eta mayit. Nah, di dieu diuningakeun aya 4 hal. Bu Ida bade di share screen moal. Materina bade di share moal. Mangga bade oge abdi mah teu di ieu teu tiasa ku Ibu Penti we share-na. Siap. Aya bab 3
Sok mangga wae lajeng Bu Idam. Mohon maaf, harta warisan dan urutan penyelesaiannya. Karena sudah ada tirkah, maka tirkah tersebut tidak bisa langsung dibagikan, tetapi ada urutan-urutan yang harus dilakukan. Yang urutan ini tidak bisa diacak. Jadi mesti berurut cara penyelesaiannya. Yang pertama, ada yang disebut tajhizi. Tajhiz itu adalah mempersiapkan pengurusan jenazah. Jadi setelah adanya kematian, terus nanti ada harta yang akan dilakukan, harus melakukan pengurusan jenazah. Secara otomatis memang setiap muslim pasti ketika ada kematian pengurus jenazah. Hanya yang menjadi permasalahan di sini, setelah selesai pengurusan jenazah, mungkin ada hal-hal yang belum diselesaikan. Di antaranya pembiayaan yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Karena ketika ada kematian, biasanya yang mengurus tentang kebutuhan-kebutuhan dari orang yang meninggal itu tidak keluarganya sendiri. Biasanya minimal saudaranya atau kadang tetangganya. Nah, ketika ada harta-harta yang digunakan untuk pengurusan, ada kemungkinan di situ tidak menggunakan harta langsung yang dimiliki oleh mayit atau oleh keluarga mayit. Maka di situ harus dibereskan dulu pengurusan jenazah mayit. Nah, pengurusan di sini baik pengurusan tadi secara memandikan, mengkafani sampai menguburkan, di situ mungkin ada harta yang digunakan. Jika harta itu yang digunakan milik mayit atau milik keluarga mayit, nah itu tidak jadi hal menyebabkan harta warisan tidak bisa dibagikan. Tetapi ketika harta yang digunakan itu menggunakan harta yang lain, maka keluarga mayit atau ahli waris itu harus membereskan dulu. Terutama ini mungkin terjadi bukan di wilayah kita ya. Kalau di wilayah daerah-daerah yang seperti perkotaan kan ini kan menguburkan itu kan tegampil seperti di lemur lah gitu nya. Di lembur mah aya istilah pemakaman umum. Kan ari di kota mah bade ngamakamkeun oge kadang kedah nyewa heula nya sampai sekian tahun. Nah, itu harus dibereskan dulu urusan-urusan dengan penguburannya. Nah, ketika sudah beres urusan seperti itu, naik kepada urutan yang kedua, yaitu membayarkan hutangnya jika si mayit itu memiliki hutang. Nah, yang dimaksud membereskan hutang di sini bukan berarti harus cungcreng gitunya mayarkeun sabetan. Tapi harus ada yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang ini? Siapa yang dari mana pembayarannya ketika si mayit itu memiliki hutang? Yaitu menggunakan harta yang akan dibagikan. Jadi harta yang dimiliki oleh mayit yang sudah menjadi tirkah itu harus dikeluarkan dulu untuk membayar hutang mayit. Karena ini jelas dalam hadisnya itu di sebelah kanan, kolom kanan ada jiwa seorang mukmin tergantung pada hutangnya. Jadi nafsul mukminin mu'alaqatun bidainihi hatta yuqdo anhu. Jiwa seorang mukmin itu akan terus berkaitan dengan hutangnya dan akan terlepas hatta yuqdo anhu jika hutangnya itu dibayar. Jadi hutang mah Bu sok sanostos ngantunkeun upami teu acan dibayar mah anger kacacanak maut. Nah, makana harta warisan yang menjadi tirkah mayit itu harus dibereskan dulu untuk membayar hutang. Nah, dalam artian tidak mesti dikeluarkeun dina waktos harita, tapi ahli waris bertanggung jawab untuk menguruskan hutang mayit tersebut kepada orang-orang yang di saat itu atau si mayit itu sendiri pernah amanat gaduh sametan kasih anu gitu nya. Tah eta teh kedah diberesan heula. Nalika paratos rengse pertanggungjawaban
dari ahli waris bahwa yang hutang itu sudah dipindahkan pertanggungjawaban kepada ahli waris dengan dibayar dari harta yang dimiliki oleh mayit, maka urutan yang kedua telah selesai. Maka dilaksanakan urutan yang ketiga, yaitu tanfidu wasiat, yaitu melaksanakan wasiat jika si mayit itu memiliki wasiat. Di dalam surat An-Nisa itu juga dijelaskan mimba di wasiatin yusi biha udain. Jadi kapan pelaksanaan pembagian waris itu? Mimba di wasiatin, setelah melaksanakan wasiat, yusi biha, maka wasiat itu harus dilaksanakan audain atau juga setelah menyelesaikan utangnya. Nah, ketika urutan ini sudah diselesaikan, maka baru harta warisan itu bisa dibagikan. Nah, besaran wasiat yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam salah satu keterangan hadisnya, orang memberikan wasiat dari harta warisan tidak boleh melebihi 1/3, karena jangan sampai seseorang yang meninggal ketika memiliki harta habis untuk wasiat, sedangkan keluarga ditinggalkan dalam keadaan ailah, yaitu dalam keadaan fakir, padahal seseorang tersebut memiliki harta yang bisa ditinggalkan sebagai harta warisan. Itu urutan yang ketiga. Dan yang terakhir baru taksim, yaitu membagikan harta warisan. Nah, kapan pelaksanaan harta warisan? Nah, di sini tidak ada ketentuan apakah sudah 2 hari, sehari, seminggu, sebulan, atau tidak ada. Tapi yang lebih utama ketika seseorang yang meninggal dan hak-hak yang harus dikeluarkan dari biaya pengurusan jenazah, membayar hutang, terus menyampaikan wasiat, yaitu membayarkan wasiat, maka di situ hendaklah disegerakan untuk pembagian waris. Karena dengan disegerakannya pemberian waris itu mungkin ada yang kaitan dengan permasalahan rukun dan syarat yang sudah disampaikan. Salah satu syarat membagikan waris kepada ahli waris itu diantaranya ada jelas hidupnya ahli waris. Nah, biasanya ada atau pembagian waris yang di mencekur mading kengke dugi ka tahun-tahun gitu tanya, sehingga si ahli waris sudah meninggal. Eta teh sok janten ribet karena pembagian teh. Lantaran ahli waris anu bade nampina tos ngantunkeun. Nah, jadi nurutkeun keterangan atanapi contoh-contoh tina ajaran Islam mah salaresna ngabagikeun waris teh ya setelah selesai urusan-urusan yang berkaitan dengan tadi, yang pertama tajhiz, 2 membayar hutang, 3 menguruskan wasiatnya, dan terakhir yaitu pelaksanaan untuk membagikan harta warisan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah melalui keterangan-keterangan Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin yang dimaksud dengan urutan cara penyelesaian harta warisan. Hanya catatan di sini, urutan-urutan ini mesti dilakukan sesuai dengan urutannya. Artinya mengurus jenazah, terus membayar hutang, setelah itu membayar wasiat, dan setelah itu baru membagikan harta warisan. Itu yang termasuk bab 3. Untuk selanjutnya kepada bab 4. Bab 4, kelompok ahli waris. Kelompok ahli waris itu dibagi menjadi 2. Ada kelompok ahli waris pihak laki-laki, ada juga yang dimaksud dengan kelompok ahli waris pihak perempuan. Istilah dalam bahasa Arab atau pembelajaran dulu kita di pesantrennya, Bu, aya anu disebutna al-wa. Bu, teh swantenan ka abdi mah. Mohon Bu Ida, kemananya Bu Ida? Kami, Al-waris satu minan nisa. kami. Bu Ida namanya Beda ngalalap ulun heula. deh, 10 beda orang. nongkrong teh swantenan tadi ka sadayana.
Kumaha? Mangga dilajeng. Sonten Asuhan tenang tadi ka sadayana. Diulangi. ulangi. Namanya bab opat teh Bu Ida tah, bab opat. Ulangi Bab opat weh. tinu mana Bu? Ahli Ahli waris. Bab opat Ahli ahli waris. waris. Kelompok ahli Ahli waris. waris Bu Ida. Nomor hiji. Bab 4. Oh iya, bab 4 mah teu acak. Nembe bade. Bab 4 nembe bade. Ahli waris. Kelompok ahli waris. Bab 4 ada kelompok ahli waris. Kelompok ahli waris dari pihak laki-laki dan kelompok ahli waris dari pihak perempuan. Jumlah kelompok ahli waris dari pihak laki-laki berjumlah 15 orang. Kelompok ahli waris dari pihak perempuan berjumlah 10 orang. Yang 15 itu ibu-ibu panginten tiasa ninggal dina tanah. Itu kan ada anak laki-laki, cucu laki-laki. Nah, terus yang ketiga ayah, kakek. Hanya ini yang harus jadi catatan, kakek itu adalah kakek dari ayah. Karena kan kakek itu ada dua ayah. Ada kakek dari ibu, ada kakek dari ayah. Yang termasuk ahli waris kelompok pihak laki-laki, kakeknya adalah kakek dari ayah. Kalau kakek dari ibu itu tidak termasuk al-warisuna minarijal. Yang selanjutnya adalah saudara laki-laki sekandung yang disebut ahusakik kalau bahasa Arabnya. Yang keenam, saudara laki-laki seayah. Berarti kalau saudara laki-laki seayah, ibu nanya nikah 2 kali gitunya. Saudara laki-laki seayah. Kan ayah anu gaduh wargi teh sekandung. Bapana Ayah nikahna 2 kali. Nya bapak. Bapakna nikah 2 kali nya. Eta seayah. Ayah saudara seibu. Tak upami saudara seibu mah berarti ibuna nikah 2 kali. Terus anak laki-laki saudara seayah. Jadi tadi saudara laki-laki punya anak ke bawah, yaitu disebut anak saudara, anak laki-laki saudara seayah. Kalau ada keterangan dihubung di pinggirna Bu. Keterangan-keterangan tiasa diaos. Saha anak laki-laki saudara seayah teh keponakan dari saudara seayah. Paman sekandung, yaitu saudara ayah. Satu ayah, saudara ayah, satu ibu, dan sekandung. Terus paman seayah, yaitu saudara ayah, satu ayah, berbeda ibu. Nah, ada penjelasan-penjelasan di kolom keduanya itu untuk lebih memahami. Terus anak laki-laki, paman seayah, saha sepupu dari paman seayah. Yang ke-14 suami dari yang meninggal. Yang terakhir mu'tik. Nah, ini ada istilah mu'tik karena salah satu yang hak menerima waris yaitu mu'tik, yaitu orang yang memerdekakan. Jika ahli waris dari yang urutan pertama sampai terakhir tidak ada, maka mu'tik yaitu orang yang memerdekakan berhak untuk mendapat waris. Kalau dulu seperti kisah Abu Bakar As-Siddiq pernah memerdekakan Bilal bin Robah. Nah, ketika Bilal bin Robah meninggal, terus Bilal bin Robah tidak memiliki ahli waris, maka Abu Bakar berhak untuk menerima waris dari Bilal. Tapi karena hal sekarang nu disebut mu'tik teh aya berarti moal ayahnya punya nu disebat istilah mu'tik, yaitu orang yang memerdekakan hamba sahaya. Itu ahli waris dari pihak laki-laki. Nah, yang 10 dari pihak perempuan. Satu, ada anak perempuan, yaitu anak perempuan yang sekandung. Bukan sekandung, anak kandung dari
pewaris. Jadi putrana anu istri tinu ngantunkeun gitu. Terus cucu perempuan nu disebat bintul ibni. Taya cucu perempuan teh Bu, cucu perempuan dari anak laki-laki. Upami istilah bahasa Arabna bintul ibni. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan itu tidak termasuk ahli waris dari pihak perempuan. Terus nu katilu ibu kandung pewaris, jantan ibu kandung anu ngantunkeun. Nenek dari pihak ibu dari ibuna anu ngantunkeun. Nenek dari pihak ayah. Tak upami kakek mah nyebutnya anu alwarisuna minarijal hanya kakek dari pihak bapak. Ari nenek mah baik dari pihak bapak ataupun pihak ibu itu termasuk salah satu ahli waris daripada pihak perempuan. Jantan dua-duana kengeng termasuk ahli waris. Nu kagenep saudari perempuan sekandung yang disebut uhtus sakikoh, yaitu satu ayah satu ibu dengan yang meninggal. Saudari perempuan seayah utulil ab, satu ayah berbeda ibu. Rai rakana anu benten ibuna gitunya. Saudari perempuan seibu uhtulil satu ibu berbeda ayah. Janten sareng nu ngantunkeun teh rai raka tapi benten bapak. Kasalapan istri nyata jaujah istri tinu ngantunkeun. Terakhir mu'tikoh, sami mu'tikoh oge dina waktos ayeuna teu aya. Tak upami mu'tikoh mah berarti anu ngamerdekakeunana seorang perempuan. Ari tadi mah contoh Abu Bakar, nah simkuring ge kirang terangnya di zaman Rasulullah buka Ibu Khadijah kantos kitu ngamerdekakeun teu nya Bu? Aya nu uninga teu? Khadijah istri Rasulullah. Jadi ketika seseorang itu memerdekakan seseorang, terus yang dimerdekakan tadi meninggal dan yang memerdekakannya itu perempuan, maka itu disebutnya mu'tikoh. Itu yang dimaksud dengan al-warisun rijal, yaitu ahli waris dari pihak laki-laki yang berjumlah 15 orang dan ahli waris dari pihak perempuan yang berjumlah 10 orang. Selanjutnya bagian Tapi Bu, ieu mah tos ngawitan kana bagian-bagian anu bakal nampi sabaraha bagianana. Dina istilah paroid Bu aya anu disebat ashabul furud. Saha ashabul furud teh? Ahli waris anu bagiana tos ditangtoskeun dina Al-Qur'an nu disebat al-furudul muqaddarah. Dina Al-Qur'an al-furudul muqaddarah teh mung aya genep. Anu kahiji anispu anu disebat 1/2. Anu kadua ar-rubu'u anu hartosna teh 1/4. Anu katilu asumunu. Di dieu teh ayanya pembahasan sapertos itu ngan ieu kedah di uninga oge anu disebat al-furudul muqaddarah. Anu kaopat asumunu 1/8. Anu kaopat namanya asumunu. Anu kahiji anispu 1/2. Anu kadua 1/4 arubu'u. Anu katilu asumunu 1/8. Anu keempat asulusu 1/3. Anu kalima asudusu 1/6. Anu kagenep asulasani 2/3. Tak ieu bagian-bagian teh terlepas tinu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 dan 2/3.
ketika ahli waris yang mendapat bagian-bagian tadi yang sudah disebutkan, maka ahli waris tersebut dinamakan ashabul furud, yaitu pemilik al-furud gitu. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian al-furudul muqaddarah. Di antaranya siapa? Secara keseluruhan yang termasuk ashabul furud itu adalah pihak perempuan. Secara keseluruhan dari pihak perempuan. Jadi pihak perempuan tadi yang 10 itu hampir semuanya masuk kepada al-furudu, ashabul furud. Orang-orang atau ahli waris yang mendapat bagian dengan al-furudul muqaddarah. Sedangkan dari pihak laki-laki ada beberapa orang yang termasuk ahli waris yang disebut al-furudul muqaddarah. Nah, ini bisa dilihat nanti di dalam pembagian-pembagian yang akan kita lanjutkan untuk penyebutannya. Dugi kadinya Bu, tiasa kapahami heula teu? Bilih rada ieu rada non teh seueur teuing gitu. Bilih aya pertarosan heula mangga tiasa diselang heula kanggo parodi. Baik, beda di Ibu-Ibu Belanda Solihah, terima kasih ya kepada Bu Ida yang sudah menyampaikan. Anu sanesna di mute heula saya nama supados pengerekesnya Bu. Nah, alhamdulillah tadi ya sudah disampaikan pada sesi ini mulai dari tadi ya bab 2 tentang tadi apa bab 1 tentang sebab menerima waris ya. Ada 3 nasab, nikah, wala gitu ya. Kemudian 3 penghalang waris dari mulai pembunuhan, berbeda agama, perbudakan. Barusan bab 2 rukun dan syarat waris ya. Ada muwaris, ada pewaris, ada ahli waris, ada tirkah, ada harta. Nah, terakhir bab 3 ya. Ada urutannya, tajhid dulu, biaya pengurusan jenazah, qada ad-duyun, melunasi hutang, tanfiz al-wasiyah, pelaksanaan wasiat, baru taksim al-irsi, pembagian warisan sudah dibahas. Dan terakhir bab 4 ya, kelompok ahli waris dari 15 laki-laki, 10 perempuan, kemudian sudah ada furudul muqaddarah ya, 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/3, 1/6 sudah disampaikan oleh Bu Ida. Silahkan barangkali ada yang didiskusikan atau disampaikan, mangga Ibu-Ibu Solihah. Kupak minta aya urang teraskeun. Pamita aya cenah bade Abdi, Bu. Bu Ida. Mangga. Abdi Bu bade naraskeun. Mohon mangga. Bu Ida punten panginten upami ashabul furud di laki-laki aya teu Mohon. Sakitu narosna. teras deui sabaraha hiji jumlahna upami ti pamegat teras jumlah sadayana secara keseluruhan aya sabaraha hiji panginten sakitu cepat. Hatur nuhun. Langsung we nyabunya Bu Nengna hatur nuhun karena hatur nuhun kana pertarosanana. Sakumaha tadi anu tos diuningakeun dari pihak laki-laki ada yang termasuk ashabul furud, yaitu suami azawaj. Nanti akan dibahas di dalam pembagiannya. Yang kedua yaitu saudara laki-laki seibu. Itu juga termasuk ashabul furud karena bagiannya ditentukan al-furudul muqaddarahnya, yaitu nanti ada dibahas 1/3 dan 1/6. Dan yang keempat, untuk bapak dan kakek itu bisa masuk kepada al-furudul muqaddarah dengan syarat apa? Nanti ada dibahas, termasuk kakek. Dan juga masuk kepada bagian tidak ashabul furud karena termasuk laki-laki. Jadi secara keseluruhan dari ashabul furud pihak perempuan karena ada 10. Nah, tapi yang namanya mutikoh ini sudah tidak ada, berarti ada 9.
Nah, ditambah tadi jauj, ditambah ahu lil jadi 11. Nah, sedangkan bapak dan kakek itu ada 2 pilihan. Ada kalanya sebagai ashabul furud dengan syarat, dan ada kalanya tidak sebagai ashabul furud karena ada syarat. Nah, itu mungkin Bu Nengna insya Allah di dalam pembagian nanti bisa non jantan kapenak gitu, kapenak sahawai di pihak laki-laki yang termasuk kepada bagian atau termasuk orang-orang yang dimasukkan kepada kelompok ashabul furud. Kenapa termasuk ashabul furud? Karena walaupun laki-laki nanti bagiannya ada bagian yang disebut dengan al-furudul muqaddarah. Sakitu pangitan Bu Nengna. Ya, nuhun atur nuhun. Upami teu aya di nu naroskeun urang teraskeun kana bagian-bagian anak panginten. Baik. Lajeng wae nya ibu-ibu aya nu naraskeun deui. Cekap pangintennya. Ya, baik. Teraskeun. Teraskeun ibu Ida mangga. Lajeng ayeuna kana bagian-bagian al-fardu yang ditetapkan dalam Al-Qur'an itu sudah ada tadi disebutkan 1/4 serat tanana alit Bu, alit pisan 1/2, 1/4, 1/8, 1/3 dan 1/6 dengan penyebutan istilah yaitu al-furudul muqaddarah. Nah, al-furudul muqaddarah penyebutan bagiannya, sedangkan orangnya disebut ashabul furud. Siapa saja? Yang pertama, orang-orang yang akan mendapatkan al-furdu atau al-fardu 1/2. Di sini bisa dilihat yang akan mendapatkan 1/2 itu 1, anak perempuan. 2, cucu perempuan. Nah, dalam kurung jika tidak ada anak, artinya cucu perempuan bisa dapat 1/2 jika tidak ada anak. Anak yang mana? Baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dan kondisinya juga harus keadaannya tunggal. Jadi seseorang yang meninggalkan 1 anak perempuan, yaitu yang meninggalnya baik ayahnya atau ibunya, maka bagiannya mendapat 1/2. Nah, setelah itu turun kepada cucu perempuan dari anak laki-laki. Berapa bagiannya? Sama, yaitu 1/2. Tapi dengan syarat orang yang meninggal tadi tidak punya anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Maka bagi cucu perempuan tersebut bagiannya adalah 1/2. Terus langsung yang dapat 1/2 itu ada yang disebut saudara sekandung. Nah, kalau saudara sekandung pun sama syaratnya. Naik ke atas, yaitu harus tidak ada anak, tidak ada cucu, ditambah tidak ada ayah. Ayah dari siapa? Ayah dari orang yang meninggal tadi. Nah, itu syaratnya. Anaknya baik anak laki ataupun perempuan, maka baru saudara itu bagiannya adalah 1/2. Yang selanjutnya yang mendapat 1/2 itu adalah saudari seayah. Nah, saudari seayah bisa mendapat 1/2. Syaratnya sama, harus tidak ada yang tadi sudah disebutkan. Tidak boleh ada anak perempuan, tidak boleh ada cucu perempuan, tidak boleh ada saudara sekandung, dan juga tidak boleh ada ayah. Dan nanti ada lagi hal-hal yang menghalanginya ya. Atau begini, nanti ketika anaknya yang ditinggalkan oleh si mayit itu ada anak perempuan saja tanpa ada anak laki-laki, itu ada lagi penghitungannya. Hanya ini secara berurut mengikuti dulu kepada yang disebutkan. Artinya saudari seayah kalau dia
bisa dapat bagian 1/2 berarti saudari sekandungnya, saudara sekandung baik yang laki-laki dan perempuannya harus tidak ada. Terus naik ke atas harus tidak ada cucu laki-laki ataupun cucu perempuan. Dan yang selanjutnya juga harus tidak ada anak laki-laki, anak perempuan. Maka baru saudari seayah dapat bagian. Ieu mah kedah saalit-saalit pangitan bunya upami seueur tapi upami teu aya pertarusan berarti kahartos pangitan bunya. Kumaha kieu Bu, ieu teh oke bakal aya bagaimana ketika, nah itu ada bagaimana kalau cucu perempuan itu yang adanya adalah hanya anak perempuan saja. Nah, apakah dia terhalang atau tidak? Terhalang dari 1/2 tapi tidak terhalang dari 1/2 tapi tetap ada bagian. Tak etang ke aya di bawah eta teh. Dina bab 1/6. Bilih Ibu aya nu naroskeun. diulang Bu namanya Bu. Mohon, kumaha? Diulang namanya biasa anu cucu perempuan. Mangga, uihan deui nya. Jadi yang mendapat bagian 1/2 itu 1 ada anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, 3 saudari sekandung, 4 saudari seayah. Itu 4 orang yang mendapat 1/2. Ditambah di sini tidak ada catat kayak di bunya ieu kalangkung abi kertasna. Ditambah suami ada 5 Bu. Jadi 5 yang mendapat 1/2 teh diulangi bunya anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung, saudari seayah, dan suami. Nah, yang 5 tadi kondisinya baik anak, baik cucu perempuan, baik saudari sekandung, baik saudari seayah itu harus tunggal. Jadi ketika seseorang meninggalkan 1 orang anak perempuan. Nah, setelah itu juga meninggalkan 1 cucu perempuan, meninggalkan 1 saudari perempuan yang sekandung, meninggalkan 1 saudari sebapak, seayah. Nah, mereka yang ditinggalkan hanya 1 orang, maka bagiannya 1/2. Tapi dengan syarat apa? Kalau anak perempuan harus tunggal, syaratnya hanya 1. Sedangkan cucu perempuan selain tunggal, anak dari yang meninggal harus tidak ada, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kan cucunya posisi enak. Terus saudari sekandung. Nah, saudari sekandung kondisinya harus tunggal, tapi nah harus tidak ada siapa? Anak dan cucu, baik laki-laki atau perempuan. Tapi dalam situasi ketika anak yang ditinggalkannya anak perempuan itu bisa berubah. Tidak dapat 1/2, tapi bisa berkurang jadi berapa? Tak etang ke aya di bawah Bu, engke nu bagian anaknya bilih aya nu naroskeun kadinya, engke aya di handap pembahasan etana. Nah, kalau suami berarti dah suami mah aya 2 gitu nya. Tetap suami mah dapat 1/2, tapi dengan syarat suami dari yang meninggal bisa dapat 1/2 dengan syarat tetap tidak ada anak. Tadi dalam kurung jika tidak ada anak. Segitu panginten Bu. Dugi kadinya kahartos. Ibu bade naros? Mangga sok. Da ieu mah paroid mah pangintennya kedah teu disakaliguskeun, bisi disakaligus mah bisi pabaliut. Mohon mangga. Ya Ibu dina anu 1/2 teh pan bukan hiji anak perempuan. Berarti upami aya kan anak perempuan tunggal teu kabagean ya Bu nya. Terus upami kieu cucu aya berarti cucu kabagean upami anak perempuanna teu ngampunkeun kitunya Bu. Mohon. Cucu kengeng 1/2 ketika tidak ada anak. Cuman anak teh kan ada 2, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ketika yang adanya itu anak
laki-laki itu otomatis tidak akan dapat. Tapi ketika adanya anak perempuan itu bisa berubah. Tidak 1/2, tapi ada kemungkinan dapat bagian yang lain. Nah, itu kayak di bawah anak gitu. Nuhun Bu. Atas cekap dugi kadinya Bu, kanggo bab 1/2 orang-orang jangan anya engan kedah diemut we heula. Nu kengeng kesempatan dapat 1/2 teh ada 5 orang. Ieu teh kengeng kesempatan dapat 1/2. Nyaeta anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari sekandung, saudari sebapa, dan suami. Ieu pasti ada kemungkinan peluang untuk mendapat 1/2, tapi dengan syarat nu tadi salah sawiosna diuningakeun. Eta pangitannya punya majeng kana 1/4. Yang mendapat 1/4, yang dapat peluang 1/4 hanya 2 orang, yaitu suami dari istri yang dengan syarat jika punya anak. Tadi kan kalau tidak punya anak mah dapat 1/2, kumaha lamun gaduh putra, baik laki-laki atau perempuan putra anak, tetap suami masih dapat, tapi bagiannya menjadi turun. Yang tadinya dapat 1/2 menjadi 1/4. Terus yang kedua adalah istri. Istri dapat 1/4 dengan syarat jika tidak ada anak. Kalau suami yang meninggal mempunyai anak, kan kalau istri berarti dapat waris dari suami. Ketika suaminya meninggal dan si suami itu punya anak, maka istri tidak dapat 1/4. Tapi turun Bu takana apa ya 1/8. Yang dapat peluang 1/4 hanya 2 orang, suami dan istri. Suami dapat waris dari istrinya, istri dapat waris dari suaminya. Syaratnya kalau suami dapat 1/4 itu jika si istri yang meninggal mempunyai anak, baik anak sendiri dengan suaminya ataupun anak bawa dari istri itu sendiri. Nah, sedangkan istri ketika suaminya meninggal, bagiannya mendapat 1/4 dengan syarat suami yang meninggal itu tidak punya anak, baik anak dengan istri tersebut atau anak yang dibawa dari suami tersebut. Nah, bagaimana jika ada anak? Nah, itu turun dari 1/4 menjadi 1/8. Dugi kadinya, taya nu bade naroskeun. Untuk suami dan istri itu lebih mudah, Bu. Hanya 1/2 dan 1/4. Itu suami, istri hanya 1/4 dan 1/8. Syaratnya sama. Ketika tidak ada anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dugi kadinya kahartos Bu. Cekapnya teh naroskeun. Mangga urang dilajeng. Ayeuna kana 2/3. Tah Bu, upami 2/3 mah tadi tinu 1/2. Dina 1/2 kan harus tunggal. Anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal, saudari tunggal, baik yang sekandung ataupun sebapa. Nah, jika tidak tunggal, maka bagiannya adalah 2/3. Contoh, seseorang meninggal. Nah, seorang itu meninggal, meninggalkan 2 orang anak perempuan. Kalau tadi yang ditinggalkannya 1 anak perempuan, karena tunggal berarti bagiannya 1/2. Sedangkan ketika yang ditinggalkannya tidak tunggal, 2 orang atau lebih, nah di sini tidak hanya 2 orang, kalau ini dicatatkan kan ada 2 orang perempuan atau lebih, berarti berapa saja? Maka bagiannya adalah 2/3 bersama-sama. Bu, sanes 2/3 sewang, tapi 2/3 bersama-sama. Ketika hanya 2 orang, berarti 2/3 untuk 2 orang. Ketika 3 orang, 2/3 untuk 3 orang, dan selanjutnya. Nah, ini semuanya sama, baik cucu perempuan,
saudari sekandung dan saudari seayah. Jika lebih dari satu, yaitu tidak tunggal, maka bagiannya menjadi 2/3. Sedangkan syaratnya sama ketika seperti di 1/2. Artinya dua anak perempuan harus anak perempuan saja, tidak ada anak laki-lakinya. Tadi mah tunggal nyebutnya, ari mah hanya perempuan saja syaratnya teh. Nah, kalau cucu perempuan berarti harus tidak ada anak yang di atas, baik laki-laki atau perempuan. Nah, bagaimana nanti kondisinya adanya dua perempuan, anak dua perempuan itu secara otomatis perempuan itu kalau ada dua anak perempuan atau lebih tidak dapat bagian. Tapi ketika cucu perempuan itu disertai dengan cucu laki-laki, ada peluang juga untuk dapat warisan yang disebut dengan bagiannya asobah. Nah, itu pembahasannya nanti kalau istilah parohid ada yang disebut dengan ahul mubarok, itu pembahasannya. Tapi untuk kita pahami saja ketika cucu perempuan itu ada disertai dengan dua anak perempuan, tapi cucu perempuan tersebut disertai dengan cucu dari laki-laki, itu ada peluang untuk dapat waris. Berapa peluangnya? Yaitu asobah. Tapi itu nanti kondisi apakah yang disebut asobah itu kan sisa, apakah hartanya ada atau tidak. Gitu. Hartanya ada atau tidak. Ketika ada berarti peluang asobahnya dapat. Tapi kalau hartanya tidak ada, berarti hanya penyebutan saja bahwa dia itu mendapat asobah. Tapi karena hartanya kehabisan, maka dia tidak dapat bagian. Itu untuk dua cucu perempuan. Nah, sedangkan untuk dua saudari sekandung sama, harus tidak ada cucu, harus tidak ada anak. Dan begitu juga saudari seayah. Ketika dua orang atau lebih bagiannya 2/3, akan tetapi syaratnya tetap yang di atasnya harus tidak ada. Jadi hampir sama dengan syarat yang 1/2. Bedanya di 1/2 adalah tunggal, di 2/3 lebih dari 1, yaitu 2 atau lebih. Dugi kadinya Bu, aya bade nu naroskeun heula teu? Atau cekap? Cekapnya bunya, mangga urang teraskeun. Sekarang bagian 1/3. Siapa saja yang mohon? Sekedar kami ayah dua anak perempuan. Dua. Berarti kebagian tidak dua teh. 2/3. Mohon Di tina sana maka kumaha? mohon ngandadu putra teh 2 istri unggul, berarti 2/3 kan dua anak tetap. Di sana ai cucu perempuannya kumaha Bu ya bener? Nah, cucu perempuannya tidak dapat karena terhalang oleh dua anak perempuan. Tapi ketika cucu perempuan yang ditinggalkannya itu disertai dengan cucu laki-laki, kan tadi sudah diambil 2/3, bakal tersisa 1/3. Nah, ketika cucu perempuan tersebut disertai dengan cucu laki-laki, yang 1/3 itu disebut sisa, maka dikasihkan kepada cucu perempuan dan cucu laki-laki. Kumaha upami ayeuna cucu laki-lakinya tidak ada, berarti tetap cucu perempuan tidak dapat bagian yang 1/3-nya kemana kan? Itu disebat nanti istilah dikembalikan lagi kepada dua anak perempuan kalau tidak ada ahli waris lagi yang lain, kecuali kalau ahli waris tadi meninggalkan ibu, meninggalkan bapak. Nah, berarti yang sisa tadi akan ke ibu dan ke bapak. Tapi kalau tidak ada, si mayit itu hanya meninggalkan dua anak perempuan wehnya, nah itu dikembalikan lagi kepada dua anak perempuan. Hanya Bu, di pembagian waris kan ada ayat Al-Quran yang disebut di dalam surat An-Nisa kalau tidak salah,
Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzukuhum. Di situ ada perintah seperti itu. Jika hadir dalam pembagian warisan, siapa ulul qurba? Ulul qurba itu masih kena kerabat, tapi yang kerabat tersebut tidak kebagian karena terhalang. Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama yatim. Seperti ini, cucu perempuan itu, cucu yang tadi teh mungkin karena dia cucu berarti kan orang tuanya ada sudah meninggal. Mun urang mah bibi jeung emangna panginten tah rai raka bohna teh jeung 2 anak perempuan kan dia sudah terjadi yatim. Nah, hadarul kita kismata ulur qurba wa yatamal mas farzukuhum, maka berilah mereka rizki. Tapi istilah pembagian rezeki di situ tidak disebut dengan waris, hanya sebagai sedekah dari ahli waris yang mendapatkan warisan. Itu dina penjelasan dalam Quran surat An-Nisa. Artinya kan kita Bu dina pembagian waris teh terhalang karena ada ini, terhalang karena ada ini. Padahal dia itu termasuk kerabat yang memang tadinya sebagai al-warisuna minarijal, al-warisatu minanisa, tapi karena terhalang sehingga tidak ada hak untuk mendapat waris. Betul, secara hak untuk mendapat waris tidak ada, tapi Allah memberikan instruksi atau memberikan pengarahan kita tadi, wa idza hadarul qismata, ketika hadir dalam pembagian waris. Dalam arti hadir di sini bukan berarti hadir menyaksikan saja, tapi memang ada orang, gitunya ada orang dia itu termasuk ulul qurba, tapi karena dia terhalang mendapat waris atau memang dia tidak ada hak waris sama sekali, tidak masuk kepada al-warisuna minarijal, tidak masuk kepada al-warisatu minanisa, maka Allah mengajarkan kita untuk apa? Farzukuhum, berilah mereka rezeki. Artinya mah berbagi gitu tah, tapi bukan waris, bersedekah itu. Cekap segitu Bu Yuli? Cekap Kurang teruskan ibunya. Karena 1/3. Nah, siapa saja yang dapat 1/3? Yang punya kesempatan dapat 1/3 ada 2 orang, yaitu ibu dari yang meninggal. Yang kedua adalah 2 saudara atau saudari seibu atau lebih. Nah, aya syarat ibu dapat 1 juga tidak ada saudara. Kieu upami digambarkeun mah. Ada seseorang yang meninggal. Nah, seorang yang meninggal itu punya ibu, masih punya ibu. Nah, yang seseorang meninggal tersebut juga punya anak, juga punya cucu. Nah, kalau seseorang tersebut yang meninggal punya anak dan punya cucu, maka si ibu tidak dapat 1/3. Tapi berapa? Itu bakal turun ke anak 1/6. Karena syarat 1/3 itu jika yang meninggalnya tidak punya anak, tidak punya cucu, dan tidak punya saudara. Artinya anak orang yang meninggal itu memang tunggal, tidak punya adik atau kakak gitu. Berarti kan kalau tidak ada adik dan kakak, tidak ada saudaranya. Si ibu nu dipasihan teh atanapi ibu anu disebat bagian dapat 1/3 teh memang punya anak nate tunggal si mayit anu tadi teh anu ngantunkeun. Maka bagiannya 1/3 dengan syarat tidak ada anak, tidak ada cucu, dan tidak ada saudara. Nah, yang kedua, yang berhak mendapat 1/3 itu adalah 2 saudara sekandung, 2 saudara atau saudari seibu. Di dia mah Bu, teu aya istilah saudara saja, tapi sama nu disebat bahasa Arabna mah ahu lil atau ukhtu lil Nah, tadi dina al-warisuna minarijal aya nu disebat saudara seibu. Itu termasuk ahli waris dari pihak laki-laki. Bu Nengna tadi naroskeun sahawai anu termasuk al-furudu teh, ashabul furud teh dari pihak laki-laki, yaitu saudara seibu. Walaupun laki-laki itu memasuknya kepada ashabul furud karena ada ketentuannya. Nah, di sini dua saudara atau saudari janten henteu nyalira saudara anu dikantunkeun ku eta
nu meninggal teh seibunya tidak sendiri, tapi 2 orang atau lebih. Nah, 1/3 itu dibagi bagi saudara-saudara yang ada, sama seperti anu tadi bagian 2/3. Jika yang ditinggalkannya 2 orang, berarti untuk 2 orang. Jika yang ditinggalkannya 3 orang, berarti untuk 3 orang. Bahkan ketika lebih ya dibagi rata, tidak ada penghitungan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Saudara yang ditinggalkan teh 1 saudara laki-laki seibu, 1 saudari seibu, berarti 2 orang antara laki-laki dan perempuan. Nah, berapa bagiannya? Yaitu 1/3. Nah, ketika saudara dan saudari itu mendapat 1/3, nah yang 1/3 itu dibagi rata, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi tadina keterangan 2 saudara atau saudari seibu mendapat 1/3 dibagi rata di antara mereka. Janten teu aya istilah upami dinu saudara sekandung mah dengan saudari sekandung aya istilah asobah. Tapi kanggo saudara saudari seibu mah teu aya istilah asobah. Hartosna teu aya untuk laki-laki 2 bagian, untuk perempuan 1 bagian. Teu aya kanggo saudara dan saudari seibu mah. Dina keteranganana dijelaskeun 2 saudara atau saudari seibu mendapat 1/3 itu dibagi rata di antara mereka. Itu pangitan Bu. Saterasna aya syaratna teu aya eta teh Bu, syarat-syarat nangan di dieu teu non nya kedah aya pembahasan deui khusus eta mah kanggo persyaratan-persyaratan untuk saudara-saudari teh nya Bu nya. Ayeuna untuk 1/6. Untuk 1/6 ada 7 orang. Peluang yang mendapat 1/6 ada 7 orang. 1 ibu tadi teh Bu. Ketika tidak ada anak dan cucu dan tidak ada saudara, bagiannya 1/3. Tapi kalau ada, tetap mendapat menjadi 1/6. Maka di sini penjelasannya jika ada. Nah, kalau di atas jika tidak ada. Jadi untuk ibu mah selama ada harta warisan, maka seorang ibu pasti akan mendapat waris. Sama seperti suami atau istri. Selama ada warisan, yang namanya suami atau istri pasti dapat warisan. Tadi suami dari 1/2 menjadi 1/4, istri dari 1/4 menjadi 1/8. Nah, sedangkan ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Jadi menurun, tetap mendapat tapi menurun. Yang tadinya besar menjadi kecil, kan 1/3 lebih besar daripada 1/6. Itu yang pertama. Yang kedua, ayah. Nah, tadi Ibu Nengna naroskeun dari pihak laki-laki ada tidak yang termasuk ashabul furud? Tadi Simkuring ngawaler aya anu mutlak sebagai ashabul furud yaitu saha? Suami dan saudara seibu. Nah, sedangkan ayah itu ada 2 kondisi. Bisa 1/6. Nah, di sini ada 1/6 jika ada anak laki-laki. Ya teh sanes. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca. Janten ayah mendapat 1/6 jika ada anak. Untuk disebutkan laki-laki, baik anak perempuan ataupun anak laki-laki. Dicoret Bu oleh laki-laki. Nah, bagaimana ketika tidak ada anak? Nah, itu nanti masuknya kepada bagian asobah. Kalau tidak ada anak ayah, maka ayah mah bisa termasuk ashabul furud dan juga bisa termasuk asobah untuk ayah. Teras nu katilu saha anu dapat peluang untuk dapat 1/6 teh? Nenek nu mana? Nenek tadi teh Bu tos disebutkeun dina al-warisatu minan nisa. Ada nenek dari ibu, ada nenek dari bapak. Nah, nenek dapat 1/6 dengan syarat jika tidak ada ibu.
dan juga tidak ada ayah. Ini tidak kasebatkeun Bu nya. Jadi nenek teh aya 2 Bu. Aya nenek dari jadatulil ab, aya nenek jadatulil Kalau nenek dari ibu, dia bisa mendapat 1/6 dengan syarat jika tidak ada ibu. Ibu. Tapi nenek bapak syaratnya 2, yaitu tidak ada bapak dan tidak ada ibu. Ibu bayangkan kieu we geraknya aya jalmi ieu kedah ngange peta ieu teh ngagamarkeunana teh Bu. Ya abdi teu aya naon teu tiasa aya. Mohon bor kedah ngange peta ieu teh. Janten bayangkeun we aya hiji jalmi ngantunkeun. Teras kaluhurna teh aya ibuna. Nah, kan jalmi nu ngantunkeun teh kan mungkin sanes mungkin kan tos nikahnya berarti si jalmi eta teh kan gaduh ibu nage ibu nu istrina ibu nu ramana teras nu kaluhurna kitu teh janten memang kedah digamarkeun kayak insyaallah panginten ku abdi nya urang ngadamel heula iku margi nenek aya 2 engke ku abdi dipotokeun nya dina sanes waktos mana disebat nenek dari ibu nenek dari bapak karena nenek dari ibu dari bapak itu syaratnya beda tidak sama gitunya makanya kayak kedah heula peta insyaallah kayak kusim kuring satos ieu urang ngadamel posisi nenek dari ibu sareng posisi nenek dari bapak syarat mendapat 1/6 na teh kumaha eta mah kedah ngangge ieu ngangge naon gambar gitu nyebunya teh janten kanggo nenek panginten di langkung heula we jamunya kumargi di dieu mah nenena mung hiji disebatkeunana henteu disebatkeun nenek dari ibu sareng nenek dari bapak. Sedengkeun dina tadi alwarisatu minan nisa kan disebutkeun ada nenek dari ibu dan ada nenek dari bapak. Di dieu henteu kasebatkeun. Tah sedengkeun nenek dari ibu sareng bapak teh persyaratan mendapat 1/6-nya teu sami gitu bunya benten. Kanggo nenek pangitan kayak di kedah ku gambar pangitan ku simkuring didugikeun nya bunya urang ngadamel heula. Teras nu kaopat anu kengeng peluang 1/6 teh kakek nu mana tadi kakek dari bapak. Kalau kakek dari ibu tidak termasuk alwarisuna minarijal. Tapi aya syarat jika ada anak dan jika tidak ada ayah. Nah, bagaimana kalau jika tidak ada anak? Kan ini syaratnya kakek dapat 1/6 syaratnya jika ada anak dan tidak ada ayah. Jadi bertolak belakangnya punya ari anak harus ada, ari ayah harus tidak ada. Nah, kumaha upami anaknya tidak gitu kan pertama kumaha upami anaknya tidak ada dan ayahnya pun tidak ada. Itu berarti upami anaknya tidak ada dan ayah pun tidak ada, itu peluangnya seperti bapak mendapat asobah. Tapi upami anaknya tidak ada, ayahnya ada, itu tetap tidak mendapat waris karena secara silsilah ge nyebunya kan kabayang putra nu ngantunkeun gaduh rama gaduh rama deui. Berarti harta warisan teh satu acan ka akina berarti kehalangan ku sahana ku ramana. Eta secara silsilah kan sapertos kitu. Enten kakek dapat 1/6 teh jika ada anak dan jika tidak ada ayah. Ngan pertarosana kumaha upami tidak ada anak dan tidak ada ayah. Berarti eta bagiannya seperti kakek seperti bapak tadi mendapat bagian sisa. Satrasna Bu nomor 5 cucu perempuan tabu tadi anu kusim kuring tos kabahas kan tadinya di bab 1/2 ada cucu perempuan di bab 2/3 ada cucu perempuan. Kalau di bab 1/2 mah cucu perempuan teh tunggal dengan syarat tidak ada anak. Di 2/3 juga lebih dari 1 atau 2 orang tapi dengan syarat tidak ada anak. Tah ada di sini cucu perempuan dapat peluang 1/6. Naon syaratna? Iya Bu, bersama 1 anak perempuan. Jadi kan tadi simkuring uningakeun nya punya
ada kemungkinan tidak cucu perempuan itu dapat waris ketika ada anak. Nah, kalau ada anak perempuannya masih tetap dapat peluang. Tapi kondisinya bagaimana anak perempuannya? Yaitu kondisi anak perempuannya dalam keadaan tunggal atau mendapat 1/2. Maka cucu perempuan tidak terhalang oleh anak perempuan. Tapi syaratnya anak perempuannya ada 1, yaitu dengan kondisi dia mendapat 1/2. Tapi kalau anak perempuannya dalam kondisi 2/3, tadi Bu Yuli naroskeun, tetap cucu perempuan tidak mendapat bagian. Jadi kanggo ngemut nanti kieu, cucu perempuan mendapat bagian 1/6 jika disertai oleh anak perempuan tunggal. Karena tadi anak perempuan itu dapat 1/2. Eta nomor 5. Terus nomor kagenep, saudari seayah bersama 1 saudari sekandung. Tadi punya ayah di bab 1/2 saudari seayah mendapat 1/2 ketika tunggal dengan syarat sebelumnya harus tidak ada. Di dalam 2/3 mendapat 2/3 jika 2 orang atau lebih dengan syarat ahli waris yang sebelumnya tidak ada. Tah, di dia saudari sekandung saudari seayah bisa dapat peluang 1/6 tidak terhalang oleh saudari sekandungnya. Tapi dengan syarat apa? Bersama 1 saudari sekandung. Hartosna seperti tadi. Cucu perempuan walaupun disertai dengan anak perempuan tetap bisa mendapat tidak 1/2, tidak 2/3, yaitu dapat 1/6. Kalau anak perempuannya dalam keadaan tunggal, yaitu mendapat 1/2. Begitu juga saudari seayah, kan tadi peluangnya ada 1/2, ada 2/3. Bisa mendapat 1/6, tapi harus disertai oleh saudari sekandung, hanya 1 orang. Berarti dalam kondisi saudari sekandungnya mendapat 1/2. Eta anu kagenep. Nu terakhir, saudara atau saudari seibu tunggal. Tadi dina 1/3, 2 saudara atau 2 saudari atau lebih dapat 1/3. Bagaimana kalau saudari seibunya hanya sendiri? Nah, ini dapat bagiannya adalah 1/6. Tapi ya teh Bu aya syarat, diantawi syaratna saudara saudari sekandung baik posisi ketika mendapat 1/3 ataupun 1/6, syaratnya tidak boleh ada ayah, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. Itu untuk saudara seibu. Sedangkan untuk saudari seibu mah syarat dapat 1/3 ketika lebih dari seorang dan dapat 1/6 ketika seorang. Syaratnya tidak boleh ada baik anak perempuan, anak laki-laki, dan juga cucu laki-laki, dan juga ayah. Kaeta Bu, jantan ya anu kedah aya pembahasan di khusus mah kanggo saudara atau saudari seibu. Kumargi tadi aya perbentenan teh sapertos anu simkuring nguningakeun anu aya perbentenan teh tadi teh anak cucu perempuannya, cucu perempuan ketika disertai oleh anak laki-laki, cucu laki-laki. Jadi aya perbentenan ketika disertainya dengan 2 orang anak perempuan. Termasuk iya Bu, saudari laki-laki seibu, saudara laki-laki seibu dengan saudari seibu eta teh aya perbentenan. Kayak insya Allah kusim kuring ngadamel deui kanggo penjelasan tadinya sama tante
tentang nenek, tentang saudara seibu dan saudari sekandung. Sakitu panginten Bu anu tiasa didugikeun dengan bagian-bagian bilih bade naroskeun mangga tiasa ditaroskeun. Insyaallah kanggo anu nembe kusim kuring diuningakeun anu teu acan kadugikeun ke di engke dina grup panginten didugikeun ku skema nya punya dipasihkeun anak. Mangga hatur nuhun panginten Bu Penti da upami diteraskeun ieu teh tos bade jam 8 bilih wengi teuing. Ya, Mohon. Seur teuing bilih kedu sapal-sapal beda. Paroid mah useur teh mah bilih ieu dugik dinya we heula. Terus beli ongkos baiklah. Terima kasih kepada Ibu Ida Laila ya sudah menyampaikan tentang materi yang sangat detail ya, sangat dipahami oleh kita bersama. Nah, selanjutnya silahkan barangkali masih ada pertanyaan ya untuk Bu Ida terkait fikih mawaris yang agak sulit dipahami mungkin ya karena tidak sehari-hari langsung kita berkaitan dengan fikih mawaris ini dan nostalgia pengennya nuju sanawiyah nuju mualimin belajar fikih mawaris. Silakan ibu-ibu salihah, ada yang dipertanyakan atau ada yang memberikan statement apa, silahkan, mangga satu termin saja ya, silahkan. Anu namihan mangga. Bu Penti bilih bade nami. Mohon. Atau suatu pangintennya. Ya, Tadi dutus ning lah tos langkung. Atau sekap panginten Bu Ben. Baiklah, demikian ya. Kita sudah mempelajari dasar-dasar ilmu mawaris, ilmu yang Allah tetapkan secara langsung dalam Al-Quran sebagai bentuk keadilan dan menjaga hak setiap ahli waris. Semoga ilmu ini tidak hanya menambah pengetahuan ya, tetapi betul-betul menjadi bekal mengamalkan syariat Islam dengan benar, menyelesaikan pembagian waris secara adil, menghindarkan diri dari perselisihan di keluarga ya, karena tidak jarang orang yang paham juga dalam bab mawaris ini masih menggunakan seperti di Sunda ya, kalau kami di Jawa yang penting ini bagian segini gitu ya. Banyak yang tidak mengamalkan dari ilmu mawaris ini. Mari kita terus memperdalam ilmu mawaris karena Rasulullah ya menganjurkan umatnya untuk mempelajari ilmu mawaris dan mengajarkan kepada orang lain. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang benar, keberkahan ilmu dan kemampuan untuk mengamalkannya. Nah, alhamdulillah ya, pentingnya mawaris ya sudah kita pelajari bersama, sudah dengan ahlinya ya Bu Ida. Nah, mudah-mudahan tadi kita bisa membumikan gitu ya. Jadi jangan takut belajar mawaris, jangan merasa mawaris itu sulit ya. Justru ilmu waris ini ilmu yang mulia karena berkaitan dengan menegakkan keadilan, hak-hak manusia ya, sebagaimana Allah tetapkan. Mari kita cintai ilmu mawaris ini untuk diri kita sendiri, untuk putra-putri kita ya, untuk anak keturunan kita. Kita pelajari, kita amalkan, kita ajarkan kepada generasi berikutnya supaya tidak terjadi perselisihan di antara keluarga. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar dan keberkahan dalam mengamalkannya. Nah, alhamdulillah untuk PA kali ini sudah selesai dan tadi juga sudah langsung interaktif ya, tanya jawab. Mungkin kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh dia foto terakhir nanti sih sok silahkan ya, kita foto terakhir, berikan senyuman terbaiknya ibu-ibu salihah ya. Satu dua bu itunya sambil di ibu 1 2 3. Tadi sim kuring rada iya gitu. Sakali deh ibu bisi gagal namanya kita langsung simpen heula di grup. Sebentar.
Nah, jangan lupa absensinya ya, diisi sudah di grup WhatsApp, sudah di posting oleh Ibu Wakil Ketua. 1, 2, 3. Hapunten nu disimkuring maka parotongnya Bu Nur Latifah boleh tinang Bu Nur Latifah sapali sapertos kitulah da inti nama halal hadir alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ibu. Ya, sini ada ini.